Mulai dari apa aja soalnya, apa aja tahapannya, bagaimana tes kesehatannya, bagaimana wawancaranya, siapa yang wawancara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Jaksa Konten. Hampir 3 bulan saya tidak ada buat konten, dan kali ini saya sangat tertarik untuk membuat konten mengenai rekrutmen calon pegawai negeri sipil Kejaksaan Republik Indonesia tahun 2021 yang telah secara resmi dibuka pada tanggal 30 Juni 2021. Ada lebih kurang 4.148 total formasi dengan 27 jenis formasi, dan di dalam 27 itu ada 1.000 formasi yang dikhususkan untuk calon jaksa atau ahli pratama jaksa. Itu adalah angka yang sangat banyak kalau menurut saya, tetapi jangan lupa bahwa saingan kita juga banyak. Nah, perlu persiapan yang matang untuk menghadapi fase atau tahap-tahap ujian yang akan teman-teman hadapi nantinya setelah teman-teman melengkapi syarat administrasinya. Saya itu ikut tes kejaksaan pada tahun 2013. Waktu itu sangat minim informasi mengenai ujian masuk ke Kejaksaan Republik Indonesia. Mulai dari apa aja soalnya, apa aja tahapannya, bagaimana tes kesehatannya, bagaimana wawancaranya, siapa yang wawancara. Banyak sekali pertanyaan yang tidak terjawab karena memang waktu itu sudah lumayan panjang space Kejaksaan Republik Indonesia tidak menerima CPNS. Nah, kali ini saya tidak ingin kejadian yang saya alami itu dialami juga oleh teman-teman di rumah. Saya ingin berbagi informasi. Nanti saya akan hadirkan teman bincang saya yang telah lulus di kejaksaan ini pada tahun 2019, yang menurut saya ini ada informasi yang update lah ya, yang saya pikir ini pasti sama dengan yang akan teman-teman hadapi. Nanti dia akan bercerita bagaimana dulu dia menghadapi setiap tahapan, mulai dari SKD, SKB, mulai dari tes psikologinya, mulai dari tes kesehatannya, wawancaranya, materi muatan wawancaranya apa aja. Nanti akan kita bahas di sini. Semoga ini menjadi salah satu ikhtiar bagi teman-teman untuk bisa menghadapi ujian masuk Kejaksaan Republik Indonesia. Sebelumnya teman-teman jangan lupa untuk selalu update informasi teman-teman dengan mengunjungi website recruitment.kejaksaan.go.id dan juga mengikuti atau follow akun Instagram Biro Kepegawaian Kejaksaan Republik Indonesia, karena kalau saya lihat itu selalu ada informasi yang update terkait dengan rekrutmen CPNS Kejaksaan ini. Nah, dengan teman-teman follow, teman-teman bisa mendapatkan informasi terbaru untuk penerimaan CPNS di Kejaksaan Republik Indonesia. Sebentar lagi saya akan bawa teman-teman ke ruang tempat saya bekerja, yang saya itu satu ruangan sama adik yang saya sampaikan tadi, teman bincang saya. Nanti kita akan wawancara mengupas semua hal terkait dengan setiap tahapan tes Kejaksaan Republik Indonesia. Jadi jangan lupa untuk penonton tayangan ini dari awal hingga akhir. Semoga mendapatkan pembelajarannya, semoga semakin siap. Dan satu lagi, jangan lupa untuk subscribe channel ini, dukung channel ini dengan subscribe, dengan menghidupkan loncengnya. Dan teman-teman jangan lupa untuk komen kalau teman-teman punya pertanyaan atau punya satu hal yang teman-teman ingin kita bahas di Jaksa Konten, bisa nanti teman-teman tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita ditemankan dengan teman bincang saya, adalah adik satu kampus ya, Randi ya. Satu kampus, Kak. Kampus ya. Jadi Randi ini adalah anak Fakultas Hukum Universitas Andalas juga. Iya, angkatan berapa Randi? Angkatan 2013. 2013. Tamat tahun? Tamat tahun 2017. Oh akhir. Ya. Akhir ya? Iya, akhir. Oke, kalau saya angkatan 2008. Iya. Berarti sudah tua ya berarti. Jaraknya sudah sangat jauh dengan Randi. Jadi Randi ini CPNS tahun 2019. 2019. Nah, jadi teman-teman 2019, 2021 masih kekinian lah ya informasinya ya. Pasti sama kalau menurut saya. Bahkan kalau dibicarakan dengan tes waktu saya itu mungkin hampir-hampir sama kali gitu ya. Karena ada tahapan SKB, ada SKD, SKB, terus nanti ada tes kesehatan, wawancara segala macam. Randi pasti mengalami itu kan. Betul.
Randi nih, Randi kira-kira menurut Randi nih pengalaman paling berkesan ikut tes kejaksaan apa? Pengalaman paling berkesan ikut kejaksaan ya momen perjuangannya sewaktu tes itu. Ya, Kak? Momen perjuangan waktu Iya. tes. Oke. Perjuangannya kayak gimana? Sewaktu itu saya tes kejaksaan pertama-tama setelah kuota CPNS diumumkan, Mm-mm. saya tertarik itu ikut tes kejaksaan karena waktu itu kuotanya sedang banyak waktu itu, 450 orang calon jaksa seluruh Indonesia. Menurut Randi udah banyak gitu Udah ya. banyak itu, Bu. Ternyata sekarang ada 1.000. Oh, 1000 sekarang, Kak? Sekarang 1.000. Waduh, Nah, kesempatan besar untuk teman-teman semua yang ingin mencoba itu. jadi jangan sampai kelewatan ya Jangan Randi sampai ya. kelewatan. Kemarin kita 400, rasanya itu udah sangat banyak. Sudah sangat Sekarang banyak ditambah rasanya. 1.000. 1000 orang. Berarti kemungkinan untuk lulus itu bahkan semakin besar kan. Makin besar. Tetapi jangan lalai. Jangan lalai. Jangan Betul, betul. lalai. Jadi kita jangan merasa kalau ini kuotanya banyak jadi kita pasti lulus tuh enggak ya. Karena Enggak yang juga. melamar itu ada berpuluh-puluh kali lipat dari 1.000 Karena ya. kita tesnya untuk seluruh Indonesia kan. Seluruh waktu itu, Kak. Indonesia kan, mulai dari Sabang sampai Merauke, Sampai Merauke. bisa ikut tes Ikut ini. tesnya. Oke Randi, Randi waktu itu pengalaman paling berkesan waktu ikut tes Iya. masuk. Randi bisa ceritakan nggak kalau tahapan tesnya itu apa? Jadi tahapan tes waktu saya tes tahun 2019 itu pertama-tama setelah kuota diumumkan, Mm-mm. saya mendaftar di SACN, Mm-mm. SACN BKN. Setelah itu saya pilih formasi analis penuntutan atau yang biasa teman-teman kenal juga dengan calon jaksa namanya. Mm-mm. Waktu itu persyaratannya untuk ikut dan bisa lulus tes ADM-nya ada seperti berat badan ideal, tinggi badan, sertifikat TOEFL yang waktu itu 450 kalau tidak salah. 150. 450. Kalau saya baca sekarang masih 450 Masih sama ya, ya. Kak? Dan itu pun sertifikatnya TOEFL prediction. Prediction ya. Ya. Setelah itu ada sertifikat komputer waktu saya tes. Mm-mm. Setelah itu SKCK Mm-mm. dan sertifikat kalau tidak salah ingat saya cuma itu yang diperlukan. Itu ya. Cuman kalau teman-teman ingin memastikan lagi bisa mungkin cek di rekrutmen kejaksaan Di website rekrutmen resminya. di rekrutmen kejaksaan.go.id. Kejaksaan.go.id. Ya, nanti akan kita tautkan di tayangan ini ya. Di mana aja teman-teman bisa lihat informasi terkait dengan rekrutmen pegawai calon pegawai negeri sipil kejaksaan. Berarti kita tadi ada butuh beberapa sertifikat, beberapa kan? skor TOEFL, ada 450 skor TOEFL ya, sama lah ya, sama kalau waktu itu saya 2013 juga 450. Tinggi dulu Randi berapa? Saya waktu itu tinggi saya ya. Iya. Tinggi saya waktu itu 173. Kalau berat badan mungkin saya nggak ingat lagi waktu itu berat Ingat ya. badannya berapa. Tapi sempat diet nggak? Kalau saya dulu sempat diet karena kelebihan Kalau berat saya badan. memang sempat diet dulu, Bu. Sempat diet Sempat ya. diet, ya. Berarti sama kita ya. Sama. Jadi kita adalah pejuang di berat badan dulu ya. Kalau tinggi kita alhamdulillah. Kalau saya Alhamdulillah, lewat. kalau perempuan itu 155, saya dulu 156. Jadi ya di ambang batas lah. Pas ya, Bu. Pas ya, Pas tapi ya, kan? rezeki saya memang masuk di kejaksaan jadi lulus. Nah, kemudian semua syarat itu diupload nggak? Kalau saya dulu diupload. Oh iya, betul. Diupload Syarat nggak? itu diupload di website resmi BKN di SACN itu. Oh, diupload Iya, juga ya, sertifikat berarti sama ya TOEFL-nya, kita iya, ya. betul. Oke, mungkin teman-teman udah pada upload ya. Oke, semua sudah diupload. Selanjutnya apa? Setelah diupload nanti kartu ujian kita bisa di-print. Sewaktu di-print kartu ujian itu, printnya di Kejaksaan Tinggi daerah masing-masing teman-teman berada. Misalnya kalau saya waktu itu kebetulan domisilinya di Padang, jadi saya print kartu ujiannya di Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat. Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat. Kalau saya dulu masuk dari Riau. Oh, dari Riau ya, jadi Kak? di Kejaksaan Tinggi Riau. Nah, itu tempat paling berkesan tuh bagi saya karena waktu itu memang saya lagi kuliah di Padang, Randi. Saya kuliah di Padang, lagi lanjut kuliah, ternyata Kejaksaan buka, jadi saya bolak-balik dari Riau ke Padang gitu ya. Jadi memang ADM kita itu adalah di mana KTP kalau dulu saya. Kalau sekarang iya nggak? Sama. Sama ya, domisili KTP ya. KTP. Oke, udah ke masuk administrasinya. Betul. Oke, diantarkan langsung ya. Waktu kita mau print kartu ujian itu kita ke Kejaksaan Tinggi masing-masing daerah kita asal kita mendaftar. Waktu itu syarat-syarat itu saya bawa aslinya dan saya bawa legalisirnya untuk mencetak kartu ujian itu. Nanti pas syarat ADM-nya kita kasihkan berkas yang
sudah dilegalisir sambil Mm-mm. memperlihatkan berkas yang aslinya seperti STIK yang aslinya dan yang dilegalisir. Oh, berarti bawa satu dokumen yang legalisir, Legalisir satu dan dokumen yang yang asli, asli. ijazah asli, Iya. semua sertifikat asli gitu ya. Iya. Ya, berarti teman-teman jangan lupa tuh untuk membawa yang aslinya, bawa juga yang udah dilegalisir yang nanti harus akan ditinggalkan di Di Kejati ya. Kejati masing-masing tempat Oke, waktu teman-teman bawa daftar. itu berarti itu adalah syarat untuk mencetak kartu ujian. Iya, Iya. dan verifikasinya. Untuk verifikasi dokumen. data-data kita waktu itu. Waktu itu Randi lulus lah ya. Ya. Ada kekurangan dokumen nggak? Alhamdulillah waktu saya itu tidak ada kurang dokumen. Tidak ada ya. Cuman sewaktu itu kita mengantarkan syarat itu kita Hmm. emang dicek tinggi badan, Mm-mm. berat badan. Hmm. Setelah itu ada juga tes buta warna waktu itu waktu saya Waktu pendaftaran Randi ITDO, ada tes buta warna. Terus ada surat keterangan bebas narkoba juga ya, Ada salah juga, satu ada ADM-nya juga, ya. betul. Oke, berarti waktu kita ngantar dokumen, kita akan dites langsung tinggi badan kita, Berat badan. berat badan. Nah, di situ sering terjadi keguguran. Keguguran kayak hamil aja keguguran ya. Sering banyak yang gugur di sana ya. Betul. Kadang kelebihan sekilo, ada kelebihan 2 kilo gitu ya, atau berat badan tinggi badannya kurang gitu ya. Kurang. Kalau saya dulu di depan mata tuh ada teman kekurangan berat badan malah. Nah, itu langsung dikasih administrasinya udah coba tahun depan gitu katanya gitu. Nah, jangan sampai itu terjadi juga sama teman-teman di rumah ya Randi ya. Iya. Nah, jadi ini karena masih ada kesempatan bagi yang beratnya berlebih bisa mulai dari sekarang olahraga, kurangi Persiapkan makan, diri. persiapkan diri supaya berat badan, tinggi badan ideal. Iya. Nah, udah selesai administrasi, udah lolos, berarti dicetak kartu ujiannya. Kartu ujiannya. Oke, kartu ujian dicetak. Randi bisa cerita tidak apa aja ujian waktu itu? Sewaktu itu ujiannya ada dua jenis kalau Mm-mm. waktu zaman saya. Mm-mm. SKD, seleksi kemampuan dasar, dan Mm. SKB, seleksi kemampuan bidang. SKD Dan SKB tahapan dan selanjutnya. SKB. Iya. Kalau saya dulu TKD, TKB hampir sama lah ya. Iya. SKD kita tahap pertama ujian SKD. SKD dulu, Bu. Oke, SKD dulu. SKD ada bagian-bagiannya enggak? Part-partnya misalnya SKD itu terdiri dari apa gitu? Ujiannya, Oh contoh iya, ada. soalnya. Jadi SKD waktu saya ujian itu terdiri dari 3 komposisi mata yang diujiankan, yang diuji pada saya. Waktu itu ada 3 jenis mata ujian. Yang pertama adalah TIU, tes intelijensi umum, ada TWK, tes wawasan kebangsaan, dan ada TKP, tes kepribadian. Tes kepribadian. Iya. Kita mungkin bahas dari TIU dulu ya. Boleh. Oke. Tes intelijensia umum. Nah, itu kira-kira nih gambaran soalnya gimana nih supaya teman-teman di rumah bisa tahu nih. Waktu zaman saya itu TIU-nya seperti yang saya dapat ya, Bu. Ada seperti deret angka. Oh, seperti matematika dasar. Iya, deret. betul, matematika, Iya. logika. Iya. Iya. Mungkin itu bisa dipelajari Bisa ya. dipelajari. Kayak kita ikut tes masuk perguruan tinggi juga ada itu kalau nggak salah ya. Iya, mirip seperti itu. Mirip itu ya. Oke. Selanjutnya itu TIU. Itu TIU. Kemudian TWK, wawasan kebangsaan. TWK itu terkait dengan ya wawasan kebangsaan Indonesia seperti ada di sana waktu saya dapat soalnya waktu saya ujian, ada seperti soal terkait dengan Undang-Undang Dasar, soal terkait dengan sejarah Indonesia, dan Pancasila, nilai-nilai yang terkandung di Pancasila, dan wawasan kebangsaan umum secara umum, Bu, kalau sewaktu saya tes waktu itu. Oh gitu ya. Iya. Jadi banyak baca misalnya risalah Undang-Undang Dasar, atau pokoknya berkaitan dengan Pancasila, nilai-nilai terkait di dalamnya gitu ya. Iya. Oke. Itu adalah TWK. Selanjutnya adalah TKP. Nah, bukan tempat kejadian perkara ya, tapi tes kepribadian ya. Tes kepribadian contoh soalnya gimana? Kalau sewaktu saya itu tes kepribadian itu agak lupa saya mungkin contoh soalnya, Bu. Cuman seingat saya waktu itu seperti contohnya jika kita ditempatkan di suatu posisi atau situasi, apa yang harus kita lakukan, dan ada itu pilihan jawabannya itu, Bu. Jadi kalau saya ingat saya, jadi jawabannya tuh tergantung nanti kita menanggapi permasalahan itu gimana ya. Betul, Bu. Gitu betul, ya. Bu. Nah, jadi di persoalannya diarahkan ke kehidupan kita. Sehari-hari ya. Kita diposisikan dalam satu masalah dan kita bagaimana menyelesaikannya. Ada di bawahnya pilihan ini nanti, Bu. Oke. Dan saya dengar kabar di sanalah banyak yang gagal.
Iya, betul. Iya. Sewaktu tahun saya 2019, Heeh. emang banyak yang gagal di TKP, Banyak Bu. yang gagal di TKP. Jadi TKP. tiga komponen yang diujiankan di SKD. Namun bukan saja di TKP, di TIU Iya. juga ada yang gagal, Di TIU di juga ada yang TWK gagal. juga ada yang gagal, Bu. Oke, tapi yang paling banyak yang mana? Yang paling susah lah menurut Randi yang mana? Kalau waktu itu, sewaktu waktu jadwal saya ujian itu emang banyak yang gagal di TKP, Bu. Di Di TKP TKP, ya. sewaktu yang kelas ujian saya ya. Padahal kalau kita baca TKP itu sepertinya soal paling mudah ya. Iya. Ya, karena dia tidak ada teorinya kalau Tidak menurut ada saya. teorinya, betul. Tidak ada Tidak ada teorinya teorinya. karena dia langsung ke kepribadian Kepribadian kita. masing-masing. Nah, ternyata yang diminta itu ada standar nilainya ya. Iya. Nah, gitu. Ada agak berat di TKP, tapi overall semua faktor itu berat ya. Semua faktor berat. Semua komponen ujian yang 3 itu adalah berat. Jadi kita posisikan berat kalau menurut saya kenapa? Karena supaya kita bisa usahanya lebih nih untuk belajar. Jadi nggak menganggap remeh persoalan di SKD. Karena kalau udah nggak lulus di SKD nggak mungkin lanjut ke SKB kan. Betul. Nah gitu. Waktu Randi ada pengalaman khusus tidak? Ada, waktu saya itu Iya. pengalaman khususnya, jadi waktu itu saya ujian SKD. Kebetulan saya waktu SKD saya tidak lulus di salah satu mata ujinya, yaitu di TKP, tes kepribadian. Tes kepribadian. Berarti sempat tidak lulus ya? Tidak lulus, Pak, tidak lulus, dan tidak sempat melewati passing grade waktu itu TKP. Tidak lewat passing grade, tapi bisa di kejaksaan itu gimana? Oh, jadi bukan karena ada sesuatu kan? Oh, bukan. Jadi sewaktu itu memang kejadiannya di 2019 itu, dari 450 formasi yang tersedia untuk analis penuntutan, jadi yang lulus se Indonesia itu, yang saya dapat kabar waktu itu cuman tidak sampai daripada setengah dari formasi yang tersedia. Berarti tidak mencukupi kebutuhan Iya, berarti. yang lulus SKD-nya. Yang lulus SKD. Iya, yang lulus Nah, SKD. terus? Jadi waktu itu ada kebijakan rankingan dari nilai yang ikut seleksi di kejaksaan sewaktu itu, di ranking lagi nilainya untuk bisa ikut ke SKB. Ya. Dan saya termasuklah salah satunya yang salah bisa satunya. yang masuk rankingannya. Ya, untuk ikut ujian SKB ya. Untuk ikut SKB ya, SKB, untuk ya. misalnya untuk maju ke tahap tes Tahap selanjutnya. selanjutnya. Nah, berarti kemungkinan terjadi hal-hal yang unik seperti ini ada ya Randi ya? Ada, Bu, saya mengalami ya. Mengalami ya Randi. Iya. Jadi jangan putus asa, pokoknya kasih usaha yang terbaik ya Randi ya. Betul, Bu. Nah gitu. Jadi ternyata Randi melewati ini dengan satu cerita menarik sampai bisa ke tahap selanjutnya. Betul. Kita mungkin cerita lagi ke SKB ya. Iya. Waktu itu SKD diumumkan secara online atau melihat ke Kejaksaan Tingginya? Jadi sewaktu kita selesai tes SKD di tempat yang dituju untuk ujian kita, nilai kita langsung keluar sewaktu kita keluar dari ruang ujian. Karena CAT. CAT, betul, karena sistemnya komputer. Betul. Berarti kita udah langsung tahu ya. Nggak harus tunggu ya. Iya, betul. Kalau saya dulu emang belum CAT, Randi. Oh, berarti masih manual ya, Bu? Ya, saya masih bulat-bulat ya. 2013 tuh saya masih bulat-bulat. Terus saya nunggu kan apakah saya lulus atau enggak. Nah, berarti Randi on the spot ya, keluar hasilnya on the spot. Setelah saya keluar dari ruang ujian, langsung nanti panitia menyediakan layar untuk melihat kita. Nilai. Ya. Nah, itu jadi langsung bisa teman-teman akses nilainya. Oke, selanjutnya kita ke SKB ya. Tapi waktu di SKD ada ini enggak? Kita kan tentu mau baca-baca nih materi ujiannya. Randi punya tips tidak? Buku apa sih yang rekomendasi? Atau Randi punya tips kita bisa belajar dari mana gitu untuk mempersiapkan diri menghadapi tes kemampuan dasar? Jadi sewaktu saya mempersiapkan diri untuk ikut ujian CPNS dulu, saya banyak belajarnya dari buku-buku CPNS yang banyak tersedia di toko buku waktu itu, Bu. Di Gramedia bisa dibaca ya? Iya, di toko-toko buku lah, Ibu. Toko buku ya. Dan selain itu juga banyak simulasi-simulasi online waktu itu yang disediakan di internet secara gratis. Saya juga belajar di YouTube. Dan waktu itu BKN juga pernah membuat simulasi online di websitenya kalau tidak salah. Jadi dimanfaatkan semuanya ya. Semua, Ibu. Pokoknya semaksimal mungkin. Semaksimal mungkin. Dulu Randi ada baca berapa buku? Saya dulu ada baca sekitar 5 buah buku pembahasan soal, tapi bukan CPNS ya. Kalau saya bukannya lagi buku-buku waktu saya daftar SNMPTN, masuk perguruan tinggi. Saya pikir mungkin soalnya masih sama nih. Karena dulu nggak ada nih konten-konten kayak gini kan, ngasih-ngasih tahu kita materinya apa aja. Jadi saya buka itu. Kalau Randi dulu punya berapa banyak buku? Kalau sewaktu saya itu kalau tidak salah saya baca lebih dari 15 buku kalau tidak 15 buku lebih ya? dari 15 buku saya baca. Nah, teman-teman satu buku udah ngeluh gitu ya. Jangan ngeluh ya. Baca
sebanyak-banyaknya materi bisa jadi apa yang kita baca itu yang keluar ya. Betul. Bisa jadi karena memang soal itu pasti berputar di sana-sana aja. Betul. Tinggal nanti keluarnya pas di bagian mananya gitu ya. Betul. Nah, berarti Apalagi 15 buku nih. kalau yang berkaitan dengan TIU, matematika dasar itu kan perlu Ah, latihan, Bu. Perlu latihan, Perlu latihan. betul, perlu latihan. Iya. Perlu dibiasakan, Perlu dibiasakan sehingga mengerjakan kita familiar matematika. sama soal-soal seperti Betul. itu gitu ya. Nah, sepakat, kalau itu saya sepakat. Nah, selanjutnya itu tipsnya ya untuk mempersiapkan diri di SKD. Kita beralih ke SKB. Randy baca apa aja? Jadi waktu saya persiapan diri untuk ujian SKB itu, saya baca lagi, review lagi materi-materi yang pernah saya pelajari di waktu kuliah dulu, seperti hukum pidana dasar, hukum perdata dasar, hukum administrasi negara dasar, hukum tata negara dasar. Dan saya juga waktu itu review lagi mengenai bahasa Inggris, dan juga mempelajari undang-undang kejaksaan, apa itu kejaksaan, tupoksinya seperti apa, saya pelajari lagi seperti itu. Sampai ke sana Iya. belajarnya ya. Dan hukum acara saya juga belajar, hukum acara pidana, hukum acara perdata, gitu saya pelajari ya. lagi, Bu, review lagi. Hukum acara administrasi Administrasi negara ya. betul. Jadi semuanya kita baca lagi karena Randi dulu melamarnya sebagai calon jaksa. Betul, Bu. Kalau sekarang bahasanya ahli pratama jaksa. Analis penuntutan. Kalau Randi dulu analisis Analis penuntutan ya. ya. Kalau sekarang ahli pratama jaksa. Nah, berarti bahasnya ilmu-ilmu dasar lagi. Ilmu dasar lagi, Bu. Tata negara dasar, pengantar ilmu hukum, Pengantar betul ilmu tidak? hukum, betul. Iya, pengantar hukum Betul, Indonesia betul. ya. Indonesia. Undang-undang dasar belajar lagi, terus sama beberapa peraturan tentang hukum acara. Acara. Kalau teman-teman sarjana hukum pasti nyambung lah ya dengan omongan kita ya. Nah, jadi ternyata yang Randi pelajari keluar tidak ketika SKB? Alhamdulillah banyak yang keluar, Bu. Banyak yang keluar ya. Dan yang waktu saya pelajari undang-undang kejaksaan juga banyak yang keluar, Bu. Undang-undang kejaksaan Iya, banyak yang kejaksaan keluar. juga. Nah, itu Tupoksi dasar kejaksaan seperti apa. benar. Itu ada juga yang saya keluar, Bu. Keluar ya. Nah, tadi ngomong ada belajar bahasa Inggris juga. Keluar tidak? Keluar, Bu, alhamdulillah. Keluar ya. Alhamdulillah keluar. Jadi ada soal bahasa Inggris ya. Ada. Iya, itu di soal terakhir kalau nggak salah saya. Iya, waktu saya itu Ya, betul, Bu. di halaman terakhir ya. Jadi ada soal bahasa Inggrisnya juga makanya. Jadi bagi yang TOEFL-nya hebat ya. Enggak juga ya. Kadang-kadang teman punya kemampuan bahasa Inggris jadi bisa mulai mempersiapkan bahasa Inggrisnya juga. Karena ini nanti teman-teman pasti ada kaitannya sama tes wawancara. Disuruh bahasa Inggris nggak? Iya, saya waktu itu perkenalan dengan bahasa Inggris waktu itu. Benar. Nah, nanti kita bahas itu ya. Jadi SKB kita pertama ada tes kemampuan bidang, itu tadi yang udah kita bahas ya. Iya. Selain itu ada tidak yang setelah ujian itu apalagi tahapannya? Setelah itu sistemnya waktu ujian SKB itu dengan sistem komputer. Setelah langsung kita keluar juga nilai ya. Iya. Setelah SKB. Tapi ada gugur nggak? Oh, tidak. Tidak ada sistem gugur lagi ya. Waktu SKB itu langsung tahapannya langsung 3 tahapan itu, Bu. Jadi siap SKB itu kita selesai kemampuan bidang di CAT-nya, di komputernya, nilai kita keluar. Waktu itu kami langsung ke tes kesehatan di rumah sakit Adiaksa waktu itu. Oke, di rumah sakit Adiaksa. Randi di mana? Di Jakarta. Jakarta. Iya. SKB dulu di mana? SKB waktu itu saya di BKN yang di Medan, Bu. Medan ya. Medan. Saya juga di Medan. Jadi di Medan itu berarti kalau dulu saya tes kesehatannya di Medan juga, kalau Randi di Jakarta malah. Saya di Jakarta waktu itu, di rumah sakit Adiaksa yang di Jakarta. Yang di Ceger. Ceger, betul. Oh, kalau saya di Pirngadi dulu, di Pirngadi Medan. Oh, langsung di Medan ya, Bu? Iya, di Medan. Ya. Jadi tidak terpisah. Berarti beda daerah ya kalau ini ya. Berarti tidak langsung hari besoknya langsung kesehatan gitu, tidak ya? Kalau tidak salah, tidak sampai 1 minggu waktunya itu. Tidak sampai 1 minggu setelah ujian tadi, itu, materi kami SKB. Langsung ke Jakarta waktu itu untuk tes kesehatan. Oke, kita lanjut nih. Ini tes kesehatannya agak unik nih. Mungkin teman-teman membayangkan kalau yang udah pernah ikut tes kejaksaan mungkin udah tahu ya apa-apa aja yang tes kejaksaan kemudian gagal. Tapi pernah ikut tes kesehatannya pasti udah adalah gambarannya nih. Yeah. Tesnya apa-apa aja. Jadi ini coba Rani ceritakan hal yang paling deg-degan ketika tes kesehatan apa? Oh, sewaktu tes kesehatan itu yang paling deg-degannya sebenarnya sih secara keseluruhan tidak ada ya, Bu. Tidak ada, ya. Pemeriksaan kesehatannya seperti pemeriksaan kesehatan pada umumnya yang untuk pekerjaan seperti itu, Bu. Contohnya ada ini enggak? Kalau saya dulu ada tes tes mata, ada, urin. ada, Bu.
Nah, terus ada tes ronsen paru-paru. ronsen paru-paru, Iya, itu langsung di rumah sakit di rumah ya. sakit. Tes fisik ada nggak? Tes fisik zaman saya tidak ada, Bu. Tes fisik tidak ada? Tidak ada. Tes fisik maksudnya seperti Maksudnya gini, Hah? kita disuruh buka baju, terus nanti dilihat ada kelainan atau enggak, ada tato atau enggak. Ada ya? Bu. Ada ya? Iya, ada. Kalau saya dulu ada. Nih, kita cerita aja ya supaya teman-teman lebih siap nih. Iya. Ada, dan waktu itu emang dilihat apakah ada tato, ada Betul, kelainan betul. gitu ya. Itu Adakah hal yang bekas tindik atau adakah apa? bekas tindik atau adakah ya bekas-bekas yang lain ya Iya. yang istilahnya tidak dapat diterima untuk Drama. dalam seleksi ini ya. Iya, Bu. Oke, kemudian sudah tes kesehatan itu tidak langsung keluar ya hasilnya ya. Jadi itu kayak diakumulasi dalam Iya, SKB. kumulatif nanti, Bu. Oke. Iya, akumulasinya. Setelah tes kesehatan, apa lagi? Jadi setelah tes kesehatan kami dilanjutkan dengan tes wawancara dan tes psikotes di Psikotes. Medan. Oh, ke Medan lagi? Ke Medan lagi, Bu. Oh, berarti dari Medan, Jakarta, Medan lagi. Wah. Namun ada satu yang kelupaan, sewaktu tes kesehatan kami juga dites buta warna. Oh, tes buta warna. Buta warna juga. Tes pendengaran juga Pendengaran ya. juga ya, Bu. Terus ada ya THT lah ya, telinga hidung Iya. tenggorokannya itu dites ya. Nah, kemudian kita ke Medan lagi nih. Kita berangkat ke Medan. Berapa hari setelah itu, setelah tes kesehatan? Tidak cukup juga 1 minggu kalau tidak. Tidak cukup juga 1 minggu, harus bersiap-siap untuk ke Medan lagi. Iya. Itu tes psikotes sama wawancara. Wawancara kalau saya dulu ada 2 sesi. Ada satu sama petinggi kejaksaan, satu lagi sama psikolognya. Betul. Iya, betul, 2 nanti kali juga. Ya. Jadi sewaktu itu saya tes psikotes tertulis psikotes. Setelah tes tertulis psikotes dilanjutkan dengan wawancara dengan psikolog. Dengan psikolog. Yang ditunjuk sebagai tim panitia penyelenggara ujian. Oke. Waktu psikotes materinya sama tidak dengan Radi pasti udah baca buku nih, baca buku tentang psikotes segala macam. Hampir sama nggak dengan itu? Mirip-mirip lah, Bu, seperti itu. Mirip-mirip ya. Hampir mirip-mirip. Jadi teman-teman udah bisa belajar mulai dari sekarang ya, dari buku-buku yang ada. Betul. Hampir sama lah, kalau tes ada angka, koran ada nggak? Ada, tes koran ada, Bu. Ada ya. Terus ada gambar-gambar ya, gambar-gambar pohon, gambar apa gitu ya. Oke, itu berarti sama kalau untuk psikotes sama lah ya. Iya, Bu. Kemudian ada wawancara psikotes yang ditanya apa? Tadi. Oh ya, terkait dengan aktivitas kita sehari-hari sewaktu itu, apa kegiatan kita sebelum ini, berkaitan dengan kepribadian kita lah, Bu. Kepribadian kita. Ya, dengan aktivitas kita, apa yang kita lakukan, apa motivasi kita masuk kejaksaan. Terus? Dan kalau diterima siap ditempatkan di mana saja waktu itu saya ditanya. Ditanya ya sama psikolognya ya. Saya juga ditanya dulu, masuk kejaksaan ini emang pilihan sendiri atau gimana katanya gitu. Saya jawab ini adalah pilihan orang tua, saya bilang gitu kan. Terus cita-citanya apa? Ditanyanya gitu. Jadi ceritanya mengalir kalau sama psikolog ya, sama psikolog itu yang mewawancara psikotes itu ceritanya mengalir karena dia menilai kita dari sana kayaknya ya. Saya nggak tahu juga. Saya juga nggak tahu. Cuma waktu itu mengalir ceritanya itu seperti mengalir. Oh, berarti kalau bukan cita-citanya, kalau misalnya nanti lulus, terus cita-citanya apa? Nanti kita jawabkan cita-cita kita ini. Terus kalau lulus di kejaksaan, gimana dengan cita-citanya? Nanti pasti ditanya seperti itu ya. Oke. Kemudian sudah wawancara psikotes. Selanjutnya? Dilanjutkan dengan wawancara dengan dari pimpinan kejaksaan, Bu. Wawancara pimpinan kejaksaan. Mungkin ini yang agak penasaran ya. Kalau saya emang penasaran betul saya dulu. Saya di wawancara itu, saya akan ditanyakan apa? Waktu itu sampai ada yang bilang harus bawa skripsinya. Betul. Ada nggak isu-isu gitu? Ada, Bu. Emang diperintahkan bawa skripsi. Emang diperintahkan bawa skripsi. Kalau saya dulu nggak dapat perintah, cuman teman-teman udah heboh mungkin karena yang ada pengalaman sebelumnya disuruh bawa skripsi, tapi nggak lulus, kemudian dia ikut tes lagi, dia ngasih kabar ke kita skripsinya dibawa gitu kan. Saya nggak bawa waktu itu, akhirnya udah saya pasrah karena di luar kota kan, gimana mau kirim. Berarti emang bawa skripsi ya dulu perintahnya ya. Jadi sewaktu saya tes itu, saya bawa skripsi, dan sewaktu itu emang ditanya seputar skripsi kita disuruh menjelaskan tentang apa yang kita tulis dulu sewaktu untuk mengambil gelar sarjana hukum. Kita suruh menjelaskan apa yang paham tulis, apa kita. Ya, betul, setelah itu pertanyaan-pertanyaan umum mengenai ilmu hukum. Saya juga waktu itu disuruh memperkenalkan diri dengan bahasa Inggris. Jadi ada sesi wawancara bahasa Inggrisnya juga ya, sama petinggi ya. Iya, dengan petinggi. Jadi orang yang kita hadapi itu bukan orang yang sembarangan waktu wawancara ya. Betul.
ada petinggi dari kejaksaan nanya-nanyain kita. Iya. Ditanya tidak motivasi masuk kejaksaan Oh, apa? ada Bu, ada. Ada ya? Ada. Ditanya tidak kita itu diterima di kejaksaan, kita punya apa gitu, maksudnya kemampuan kita apa? Pernah ditanya nggak? Oh, kebetulan waktu saya seputar skripsi kebanyakan. Seputar skripsi Iya. kebanyakan ya. Kalau saya dulu bahasa Inggrisnya disuruh ceritakan tentang kejaksaan. Kalau Randi dulu disuruh Saya cerita waktu apa? itu memperkenalkan diri dengan bahasa Inggris. Bu. Memperkenalkan Iya, diri memperkenalkan aja. diri bahasa Inggris. Kalau teman saya dan disuruh ceritakan tentang cuaca hari ini, ceritakan tentang keluarga kamu, Iya, iya. Bu. ceritakan tentang aktivitas kamu sehari ini. Jadi disuruhnya seperti itu ya. Betul. Nah, gitu. Kalau materi wawancara paling seputaran motivasi, Motivasi. Oh, skripsi waktu itu saya ilmu hukum ilmu dasar. hukum dasar. Betul. Berita terkini ada ditanyain tidak? Waktu itu tidak ada, Bu. Kalau Tidak waktu ada saya, ya? waktu saya Oke. wawancara. Oke, berarti emang kalau untuk wawancara istilahnya variatif lah ya. Variasi mungkin, Bu. Karena memang pewawancara kita beda, materi wawancara kita juga beda ya. Oke. Unconditional mungkin itu Bu, kalau yang. Oke. Itulah sampai akhirnya kita dinyatakan lulus ya. Iya. Keluar pengumuman kita lulus. Ya, itulah rangkaian tesnya. Oke. Randi, kita kan udah ngomong nih rangkaian tes masuk kejaksaan. Randi punya pesan-pesan tidak untuk teman-teman yang sekarang sedang berjuang masuk kejaksaan? Ya teman-teman, semoga selamat berjuang, persiapkan diri dengan baik-baiknya. Mudah-mudahan bisa bergabung di kejaksaan untuk tes CPNS tahun ini. Dan semoga menjadi salah satu bagian dari insan adiaksa yang berintegritas, Betul. yang jadi generasi yang dibanggakan di kejaksaan, jadi penerusnya Pak Baharudin Lopa selanjutnya. Ya Randi? Iya Bu. Iya. Yang penting kita punya harapan yang baik untuk teman-teman di rumah. Selamat berjuang dan semoga berhasil. Semoga berhasil, semoga lulus di jabatan yang dicita-citakan. Oke. Terima kasih ya Randi sudah mau berbagi sama teman-temannya di rumah. Sama-sama Bu.